Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Badan diri jamaah Masjid Agung Al-Astar yang saya hormati, yang dirahmati Allah SWT, pada kesempatan pagi hari ini Selasa tanggal 28 Mei tahun 2024 saya akan membacakan kitab Wasiatul Mustafa, wasiatnya Nabi Muhammad SAW kepada baginda Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang mana beliau adalah ya sahabatnya, keponakannya, dan anak didiknya dari sejak remaja hingga Kanjeng Muhammad SAW wafat. Dan juga menantunya Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali itu menantunya Kanjeng Nabi satu-satunya yang istilahnya paling disayangi. Di menantu Kanjeng Nabi ada dua. Satu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dua Sayyidina Utsman bin Affan. Itu Sayyidina Utsman bin Affan itu juga menantu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rata-rata tahunnya hanya Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman itu juga pernah menikahi putrinya Kanjeng Nabi, cuman wafat. Istrinya itu wafat, kemudian tidak memiliki keturunan karena wafat. Ini semoga dengan kita mengaji wasiat Mustafa ini sedikit, tapi insya Allah akan menjadi ilmu, karena simpel, nyata, bisa dipraktikkan dan kebaikannya bisa dirasakan. Ya Ali, wahai Ali, tamanna, berharaplah Jibril, malaikat Jibril, ayyakuna min bani Adam, seandainya aku menjadi seorang manusia anak Adam. Disabti hisor, karena 7 perkara. Satu, as-shalawatul khamsi ma'al imam, sholat berjamaah bersama imam. Artinya sholat dengan imam itu, dan berjamaah bersama imam itu artinya bagian dari keinginan malaikat Jibril. Wa majalasa bil ulama, dan berkumpul dengan para alim ulama. Karena berkumpul dengan ulama itu pasti akan dapat keberkahan yang nyata pada ketika ilmu, mendapatkan ilmu. Jadi ulama itu apapun. Ulama itu ulama yang memiliki ilmu pengetahuan baik agama maupun umum, dia kompeten di situ dan diutamakan yang mengamalkan. Kemudian wa'iyadatul marid, dan menengok orang yang sakit. Wa'iyadatul marid, dan menengok orang yang sakit. Wa tasbihil janazah, dan mengantar orang yang meninggal atau mengantar jenazah. Wa syakil ma'i, dan memberikan air pada orang yang kehausan atau air apapun. Makanya di antaranya katakanlah yang namanya amal jariah, kalau sebenarnya sampai mati pernah putus itu: satu, membangun masjid; dua, membangun madrasah. Selama dipakai thalabul ilmi ini tidak pernah putus itu berapa madrasah, tapi bukan bisnis. Tapi kalau contoh bikin kayak sekolah-sekolah pondok-pondok modern, kemudian tujuannya untuk bisnis, ya udah dibayar Insya Allah saat itu kan. Orang sekolah bayar, kalau perlu untung besar, kemudian dari makan dapat untung, itu sudah. Artinya benar-benar fisabilillah, membangun masjid karena Allah. Kemudian membangun pesantren memang pengen mendidik orang, bukan mencari bisnis. Dan kalau zaman sekarang kan bikin sekolah, bikin pesantren, ini cenderung hampir semuanya bisnis. Kalau itu mohon maaf, di dunia ini sama Allah memang dimuliakan, dikasih cukup. Cuma nanti tampalkan pada saat nanti di akhirat. Kenapa? Karena tidak untuk aku, tapi kamu untuk dunia. Kamu untuk dunia. Nah, yang bahaya lagi untuk kehormatan. Contoh bikin pesantren atau bikin masjid, dia dihormati orang, ini paling berbahaya. Karena apa? Tingkat tertingginya istilahnya kesombongan. Karena kemuliaan, pujian, kehormatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semoga kita terjaga dari hal yang demikian. Kemudian wasakil ma'in, membeli air. Kemudian ta'alafkan lagi. Jadi amal jariah itu: satu, bangun masjid lillahi ta'ala kan Allah, bangun pesantren atau lembaga pendidikan apapun, mau STN mau apapun, yang penting ilmu bermanfaat. Jadi kalau bikin misalnya padepokan pencaksilat, itu bisa manfaat bisa tidak.
ada bahayanya. Bahayanya kenapa? Contoh katakanlah gurunya mah nggak salah gurunya. Jadi ajarkan ini untuk menjaga diri, tidak untuk memukulin orang. Tapi kalau membangun mental yang tidak tepat atau yang tidak bagus, akhirnya anaknya jadi nakal, main mukulin orang. Ini mohon maaf, gurunya terus ikut bertanggung jawab. Makanya kalau saya ngajarin yang demikian ya hati-hati. Tapi kalau ngajarin cara membongkar mobil drone mesin, ini selama mencari nafkah terus dapat. Jadi jangan digambarkan namanya ilmu pengetahuan bermanfaat itu hanya ilmu sholat, ngaji, bukan. Termasuk ilmu apapun yang bermanfaat untuk kehidupan dia itu semuanya namanya masuk amal jariah. Seperti saya ngasih kuliah, menyebarkan ilmu di mana-mana, itu insya Allah sampai kiamat pun saya akan mendapat amal jariah. Yang Bapak Ibu sementara ikut berpartisipasi itu demikian, itu amal jariah. Ini contoh nggak ada yang adul, ngiring order ini alhamdulillah hatinya terus ikhlas. Insya Allah ini mah selama dilantunkan terus iringannya adul sama hari ini terus amal jariah sampai kiamat. Ini pentingnya pemahaman, pengetahuan. Kalau kita memahami pengetahuan, ilmu, akhirnya melaksanakan apapun itu dengan seluruh kesadaran penuh. Tapi kalau nggak tahu ilmunya kan, nah akhirnya seperti itu kan. Itulah pentingnya ilmu pengetahuan. Kemudian wasulhi baina isnaini, dan mendamaikan, islah, mendamaikan. Kalau ada orang bertengkar jangan dikobong-kobong, tapi tidak didamaikan. Wasulhi baina isnaini, dan mendamaikan dua orang yang bertengkar. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Jari itu kan, makanya ada istilah jiran, negara jiran itu namanya negara tetangga. Berasal dari bahasa waik jari. Contoh negara Malaysia, negara jiran, maksudnya kan itu adalah negara tetangga. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Jadi semua tetangga harus sebaik mungkin. Wal yatimi, ya, kecuali tetangganya nggak bisa diajak baik, itu salah. Contoh kan tetangga baik berlangkul, apapun, setelah itu dia kalah mengkhianati atau apa, itu bukan salahnya kita. Tapi itu yang salah ya tetangganya itu. Kita udah baik merangkul, mengajak apapun, dia berkhianat, itu paling berbahaya. Itu kembali lagi ke air susu, kita ada air berubah, jangan sampai demi. Ya, di sana mohon maaf, berarti semuanya nggak ada kerjaan, kasih kerjaan. Terus itu kalau di sini nakal, apa mohon maaf, contoh itu namanya tidak baik. Ini kan harus disampaikan itu saya. Dan jangan santai. Kenapa? Yang rugi bukan saya, rugi Bapak Ibu sendiri, itu seperti itu. Lagu-lagu kehidupan ini bukan untuk menyindir, tapi apa? Memang menyindir diri kita sendiri untuk mengingatkan jangan sampai. Jangan sampai. Nah kalau sudah terjadilah perasaan sindir, itu bukan salahnya ya, lagu, salahnya kita melakukan sehingga kita merasa tersindir. Apalagi saudara itu kan bagaimanapun juga Bapak Ibu semuanya ya. Ini makanya Kanjeng Nabi sering memerintahkan, jadi jangan pernah memutus persaudaraan. Di antara dosa, tapi bukan dosa yang nggak diampuni ya. Dosa paling berat adalah memutus persaudaraan. Makanya bahasa Islam, makanya kalau saya berusaha mohon maaf, saya makan berusaha menggabungkan. Bagaimana saya sama kakak saya Pak Haji F bergabung, sama Mas Sumana, sama Mbak Imas, sama Mbak, saya berusaha merangkul, saya tulus, alhamdulillah berhasil. Mbak, ya kalau sudah dirangkul atau tidak mau itu bukan salahnya saya. Itu apa? Kenapa? Itu memang paling nanti tanyakan Allah, bagaimana cara menjaga hubungan saudara. Kalau kata orang Jawa, yang namanya saudara itu tega warasnya, tega saat ya. Tapi itu nggak tega saat sakitnya, nggak tega kita kan. Saat sakit, kita udah nggak tega. Saat sakit masih tega nggak mau nengok. Saat mati itu tidak akan tega. Itulah saudara. Makanya kan saudara itu harus kita jaga. Saudara Islam ini dia itu paling penting itu dalam artian pokoknya jangan sampai memutus tali persaudaraan. Tapi kalau kita diputus tidak apa-apa. Apa kewajibannya kalau kita diputus persaudaraan? Kewajibannya kita tetap bersilaturahim. Itu kalau kita menjadi malaikat. Silaturahim. Itu tapi itu dari saya menyampaikan hak. Jadi contoh, saudara kita harus silaturahim tetap. Silaturahim itu bentuknya memberikan kasih sayang apapun itu setelah pusati. Kalau kebenaran harus disampaikan. Itu kewajiban mendoakan biar Allah SWT memberikan kebaikan seperti yang harus. Itu insya Allah. Ya, nanti kalau sudah begitu nanti menunggu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau sudah berkali-kali, kalau kata Mas Hasan namanya karakter, karakter ya susah dirubah, namanya karakter. Makanya karakter itu saya bangun apa dari anak-anak ya, anak-anak madrasah itu paling penting karakter. Nomor satu jujur, kemudian katakanlah bertanggung jawab. Kalau buang sampah di tempat kita harus bertanggung jawab. Kalau anak itu dari situ, kalau anak itu sudah mulai tidak jujur, itu sudah membangun terus. Katakanlah punya uang enggak, lapar, makan, belajar, enggak. Simpel, hal simpel. Makanya ke anak itu tetap istilahnya seperti tarik ulur layangan. Jangan sampai katakanlah terlalu dilepas, terlalu keras jangan. Kalau kita ke anak terlalu keras, main tempeleng, main ngomong kasar, ini anak juga akan berkarakter kasar. Tapi kalau terlalu kita lepas, yang namanya anak belum punya akal pikiran yang istilahnya dan sempurna, otomatis dia akan semaunya sendiri. Jadi artinya tarik ulur, intinya roh kita mendidik semua anak siapapun itu dengan kasih sayang. Dasar kita walaupun keras itu push up, itu tujuannya untuk mendidik. Karena jujur kalau anak ngaji itu kalau ya kayak apa udah 3 kali atau push up 10 kali. Saya bukan kejam. Ini laki-laki harus menjadi orang yang kuat karena akan menjadi tumpuan rumah tangganya. Memang seperti itu membangun karakter. Itu yang terakhir wal yatimi dan wa ikramil jari memuliakan tetangga, wal yatimi dan anak yatim. Ini penting. Jadi anak yatim ini berbahaya. Anak yatim itu semua bapak semua juga banyak yang yatim, bukan. Yatim itu yang berubah akil balik. Jadi contoh katakanlah misalnya Mak Maimunah itu bukan yatim. Karena sebenarnya kan maksudnya. Jadi yatim itu yang kalau perempuan contohnya belum menstruasi, itu berarti ya yatim. Dan kalau laki-laki belum akil balik, belum mimpi basah atau di bawah 14 tahun, bagaimana udah SMA bukan yatim. SMA udah 17 tahun itu artinya apa dicontohkannya Sayyidina Ali itu orang pertama kali usia 17 tahun dan jadi pemimpin. Jadi artinya ketika usia udah atas balik itu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Terus orang tua bagaimana? Orang tua selama sudah mengantarkan sampai ke sana, mendidik agama, mendidik ilmu umum, membekali segalanya, itu sudah menjadi tanggung jawabnya anak itu sendiri. Tetapi kalau orang tua mengantarkan sekalipun usianya sudah 50 tahun nanti meninggal, tetap orang tua dimintai bertanggung jawabannya. Jadi demikian, semoga bermanfaat. Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah kita sehingga kita diberikan kemampuan untuk mengamalkan segala apa yang kita pelajari. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.